Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sains ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya agar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat ya dan penuh dengan berkah. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Masya Allah teman-teman. Alhamdulillah ya, di Sentra Sains pekan ini kita membahas topik yang baru ya. Untuk tema sama subtemanya masih sama ya. Topiknya kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan ya. Nah, pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang organ tubuh bagian luar, dalam, dan apa sih yang dimaksud dengan sistem organ ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sistem berikutnya ya, yaitu sistem pernafasan ya. Nah, sebenarnya di semester-semester sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sistem pernafasan ya. Hanya saja di semester kali ini kita akan membahasnya lebih detail lagi ya teman-teman ya, lebih rinci ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang masih ingat apa sih itu pernafasan? Iya, betul sekali. Pernafasan adalah sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida ya. Nah, pernafasan ini juga bisa disebut sebagai respirasi ya. Nah, jadi teman-teman sudah ingat ya bahwa udara yang kita hirup itu disebut oksigen ya, atau bahasa ilmiahnya O2 ya. Sedangkan udara yang kita hembuskan, kita keluarkan saat bernafas adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, jadi kalau kita kembali ke topik kita yaitu sistem pernafasan, artinya adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pernafasan ya, atau pertukaran antara oksigen dengan pelepasan karbon dioksida ya. Nah, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadinya di dalam darah ya. Normalnya manusia itu bernafas sekitar 12 sampai 20 kali per menit ya, kurang lebihnya ya teman-teman. Nah, satu kali rangkaian menghirup dan menghembuskan nafas dihitung sebagai satu kali nafas ya. Coba nanti teman-teman praktekkan ya, coba dihitung ya. Nah, dalam bernafas umumnya manusia membutuhkan sekitar 300 liter oksigen dalam sehari ya. Masya Allah sekali ya. Namun jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi ya. Contohnya yang paling gampang itu adalah misalnya pada saat teman-teman beraktivitasnya itu cuman membaca buku. Nah, otomatis oksigen yang dibutuhkan itu normal saja ya. Beda halnya kalau teman-teman sedang beraktivitasnya seperti berolahraga ya. Apalagi misalnya yang ikhwan main bola. Nah, otomatis kan kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak lagi ya. Karena di situ kerja jantung sangat keras ya untuk memompa dan mengedarkan darah bersih beserta oksigen ya. Nah, kalau untuk ukuran tubuh, coba teman-teman perhatikan antara orang yang berbadan kurus, langsing atau gemuk, itu pasti berbeda ya. Biasanya kalau orang yang
agak gemuk itu biasanya juga tarikan nafasnya beda ya. Biasanya lebih membutuhkan oksigen yang lebih banyak lagi ya. Nah, berikut organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem pernafasan ya. Yang pertama ada hidung dan mulut, yang kedua ada sinus, yang ketiga ada silia, yang keempat ada tenggorokan atas atau faring atau tekak ya. Yang kelima ada laring atau kotak suara. Yang keenam ada trakea atau batang tenggorokan. Yang ketujuh ada paru-paru. Kedelapan ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Kesembilan ada bronchiolus atau anak cabang tenggorokan. Kesepuluh ada alveolus. Kesebelas ada kapiler. Dan ke-12 ada diafragma ya. Nah, kita akan jelaskan lebih detail ya teman-teman ya. Nah, untuk organ yang pertama itu adalah hidung dan mulut ya. Kenapa Ibu jelaskan hidung dan mulut, bukan hidung saja ya? Karena kita tidak bisa pungkiri mulut itu juga sebagai jalur masuknya udara ya. Coba teman-teman perhatikan pada saat teman-teman pilek, hidungnya mampet, biasanya kita bernafasnya lewat mulut ya. Jadi hidung dan mulut ini adalah pintu keluar masuknya udara dari dan ke dalam tubuh ya. Nah, namun bernafas yang paling baik itu adalah bernafas yang melalui hidung ya. Karena di dalam hidung itu ditumbuhi oleh bulu-bulu halus ya, yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup ya. Sehingga udara yang dihirup itu tidak lagi ada kotoran-kotoran seperti misalnya debu-debu atau pasir-pasir yang ikut terhirup sampai ke paru-paru kita ya. Berbeda dengan mulut ya, dia tidak ada rongga atau bagian-bagian untuk menyaring udara dari luar ya. Oke, kita lanjutkan ke organ yang kedua yaitu sinus ya. Nah, sinus itu adalah area berongga di bagian tengkorak kepala ya, yang berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup ya. Nah, organ tubuh yang ketiga yaitu silia ya. Nah, silia ini adalah rambut kecil di rongga hidung yang berfungsi untuk menyaring debu ya. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah tenggorokan atas atau faring atau tekak ya. Nah, tenggorokan atas ini adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung ya. Jadi tepatnya di persimpangan ya. Persimpangan antara mulut dengan hidung ya, yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke trakea ya. Nah, di dalam faring terdapat epiloktis ya atau anak tekak ya. Kemarin di sistem pencernaan Ibu juga sudah ada menyebutkan epiloktis ya. Masih ingat ya apa itu epiloktis ya? Nah, epiloktis atau anak tekak ini adalah bagian penutup ya. Katupnya ya teman-teman ya, adalah bagian penutup di ujung trakea yang berfungsi agar tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam saluran pernafasan ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan kenapa pada saat makan, pada saat kita mau menelan makanan, kita dilarang untuk sambil berbicara ya, yang bisa menyebabkan kita tersedak. Karena nanti si epiloktis ini akan bingung, dia mau buka pintu yang mana, apakah untuk ke saluran pernafasan atau ke saluran pencernaan ya. Nah, organ tubuh yang berikutnya adalah laring atau kotak suara ya. Nah, laring ini adalah pangkal tenggorokan yang terdiri atas tulang kepingan, tulang rawan yang membentuk jakun ya, dan terdapat celah menuju batang tenggorokan atau trakea ya, yang disebut glotis ya. Nah, fungsi laring ini adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea ya, dan terlibat dalam produksi suara ya. Nah, jadi di dalam laring ini terdapat pita suara ya.
kita bisa berbicara ini, bisa mengeluarkan suara karena adanya pita suara ya. Nah, organ tubuh yang keenam adalah trakea ya, atau batang tenggorokan ya. Nah, trakea ini adalah bagian yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru ya. Jadi, trakea ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru ya. Nah, organ yang berikutnya, organ yang ketujuh adalah paru-paru ya. Paru-paru adalah organ yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen ke jantung ya. Nah, yang kedelapan, organ berikutnya yaitu organ kedelapan adalah bronkus ya, atau cabang batang tenggorokan ya. Nah, bronkus ini adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju ke bronkiolus ya. Nah, organ tubuh yang kesembilan yang berikutnya adalah bronkiolus ya, atau anak cabang tenggorokan ya. Nah, bronkiolus ini adalah bagian berukuran kecil yang merupakan cabang dari tabung bronkial ya, menuju alveoli ya. Nah, organ tubuh yang berikutnya yaitu organ tubuh ke-10 adalah alveolus ya. Nah, alveolus ini adalah kantung udara kecil di paru-paru ya, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, organ tubuh yang berikutnya yang ke-11 yaitu kapiler ya. Nah, kapiler adalah pembuluh darah di dinding alveoli ya, yang bertugas memindahkan oksigen dan karbon dioksida ya. Dan yang terakhir, yang ke-12 yaitu diafragma ya. Diafragma adalah otot yang membantu paru-paru untuk menarik udara dan mendorongnya keluar ya. Jadi kalau teman-teman pegang dadanya pada saat bernafas ada yang kembang dan kempis, terasa ya, karena diakibatkan diafragma ya teman-teman ya. Nah, adapun proses pernafasan pada manusia ya, coba teman-teman perhatikan ya. Nah, proses yang pertama itu ketika manusia menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, maka diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi ya, dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara ya. Nah, udara yang masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung lalu menuju ke trakea ya, atau ke batang tenggorokan ya. Nah, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus ya, kemudian berujung di alveolus. Nah, ketika udara sudah mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya, pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler ya. Nah, oksigen yang masuk ke dalam kapiler kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung ya, untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru ya. Nah, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula ya. Nah, udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong ya dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar tubuh ya, melalui hidung atau mulut ya. Nah, ada juga nih beberapa penyakit yang bisa menyerang paru-paru ya, atau
sistem pernafasan kita ya. Contohnya itu ada asma, ada pneumonia atau peradangan di alveolus, ada tuberkulosis atau TB, ada bronkitis ya, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, dari sini teman-teman sudah paham ya betapa pentingnya organ tubuh kita ya, apalagi sistem pernafasan ya, organ-organ yang termasuk ke dalam sistem pernafasan ya. Manusia itu masih bisa bertahan hidup walaupun tidak makan seharian atau 2 hari ya, tapi manusia tidak bisa hidup jika dalam waktu beberapa menit tidak dapat bernafas ya. Jadi pesan Ibu, jaga kesehatannya ya. Pastikan dijaga kebersihannya, dirawat dengan baik organ tubuhnya ya teman-teman ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya ya kepada Ibu via WhatsApp atau pada saat recalling ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pastikan di rumah saja. Kalau teman-teman harus keluar rumah, pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, kita ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.